ibu-ibu khususnya, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, tadi saya telepon Habib Hussein, saya bilang, Beb, mohon maaf, Ana nggak bisa datang, Beb, Ana lagi sakit. Kemarin tuh saya habis ceramah dari Cianjur, langsung ke Banten langsung ke Tangerang, habis dari Tangerang itu langsung ke tadi pagi di Buya Kamal di Paseban, Jakarta Pusat. Akhirnya pas mau pulang tadi telepon Habib Hussein, akhirnya udah deh, Ana datang tapi Ana baca doa aja. Tapi karena Ana udah berapa lama gak ceramah di Tambora, walaupun 5 menit, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, sekaligus menyambut bulan Ramadan, sekaligus tawakufan majelis tahlim. Jadi sedikit nasihat dari saya, tolong dengarkan baik-baik ya, insyaallah bermanfaat. Saudara-saudara, saya tidak akan menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Kalau saudara-saudara ingin tahu hikmah, lubab, intisari daripada Isra wal Mi'raj, maka man arada taqadduma fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin. Siapa orang yang ingin terdepan dalam urusan-urusan ilmu agama, ilmu dunia, maka hendaklah berpegang teguh kepada kitab-kitab ulama-ulama salaf terdahulu. Banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Kushairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab karangan beliau Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Disyarahkan oleh cucu beliau pengarang Maulid Barzanzi, Sayyid Ja'far bin Ismail Al-Barzanzi, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nur Al-Wahhaj. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Sayyid Usman Syaqq bin Muhammad Syaqq. Ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Raja' wa Qissah Al-Mi'raj karangan Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani.
Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan dari Imam Najmuddin Al-Ghaiti yang dihasyiahkan oleh Imam Abdul Barkat Ad-Dardir, diberi nama kitab Hasyiah Ad-Dardir. Kemudian ada kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan guru besar kami Al-Imam Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian ada kitab Yawaqit Taj Al-Wahaj fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Bagir Al-Kattani. Kemudian ada kitab karangan Imam Syekh Nafi Al-Jauhari, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Saya berikan kepada kalian maraji, saya berikan kepada kalian sandaran-sandaran, referensi-referensi kitab-kitab tersebut agar kalian mempelajari kitab itu sehingga kalian bisa mendapatkan intifa, manfaat, mendapatkan iktibar, pelajaran, mendapatkan hikmah, mendapatkan hakikat dari perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Ya. Jadi kalau kalian pengen tahu Isra Mi'raj semua kejadiannya, pelajari kitab-kitab yang tadi telah saya sebutkan. Insya Allah kalian akan mendapatkan manfaat daripada Isra wal Mi'raj. Karena intisari daripada Isra wal Mi'raj yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang utama, satu perintah yang suci, satu perintah yang luar biasa, satu perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan puasa cukup melalui Quran, Allah perintahkan sedekah cukup melalui Quran, Allah perintahkan haji cukup melalui Quran, Allah perintahkan apapun cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut. Karena apa? Karena begitu penting, karena begitu utama perintah tersebut. Ibarat kata begini, contoh, saya bilang ke Habib Hussein, Beb, tolong begini-begini, Beb, begini-begini, Beb, begini-begini, Beb, begini-begini. Kalau perintah-perintah itu perintah-perintah biasa, maka cukup saya lewat WhatsApp. Tapi kalau saya mau memberikan kepada Habib Hussein perintah yang sangat penting, nggak lewat WhatsApp. Saya lewat WhatsApp, Beb, ngadep anak, ketemu langsung sama anak, hadap-hadapan sama anak, hanya Pak Polisi, ya, Pak Aziz. Kalau dapat perintah yang biasa-biasa, komandan cukup lewat WA. Tapi kalau mendapatkan perintah yang penting, disuruh ngadap, berhadapan langsung. Ini kau terima perintah. Nah, Nabi Muhammad SAW diundang oleh Allah untuk menerima perintah yang penting, yang paling utama, yang paling mulia, yang dimana perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Tapi perintah ini tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad berjumpa dengan Azizul Wahhab bila hijab, berjumpa dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang, dan Nabi Muhammad menerima perintah tersebut. Apa perintah tersebut? Perintah tersebut adalah sholat. Maka saudara-saudara, khususnya para anak-anak muda, perhatikan kau punya sholat. Sholat itu adalah penentu baik buruknya seluruh amal ibadah. Kenapa? As-salatu ra'sul ibadah. Sholat adalah kepalanya ibadah. Amal-amal ibadahmu yang lain selain sholat itu hanya pengikut. Pengikutnya siapa? Pengikutnya sholat. Jadi kepalanya itu sholat, amal ibadah yang lain itu ekor. Kalau kepala ke kanan, ekor ke kanan. Kepala ke kiri, ekor ke kiri. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-marbus. Kalau pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak. Kalau pemimpinnya baik, yang dipimpin pun bakal baik. Nah, pemimpin amal ibadah adalah sholat. Kepala amal ibadah adalah sholat. Kalau kau punya sholat baik, kau punya sholat bagus,
bagus, kau punya sholat sempurna, maka seluruh amal-amal ibadahmu akan baik, akan bagus, dan akan sempurna. Tapi kalau kau punya sholat rusak, kau punya sholat acak-acakan, kau punya sholat sembarangan, kau punya sholat tidak sempurna, maka seluruh amal ibadahmu akan rusak, akan hancur, dan tidak akan pernah sempurna, saudara-saudara. Jadi perhatikan benar-benar engkau punya sholat, karena sholat itu adalah pemimpin daripada seluruh amal ibadah. Baik buruknya amal ibadahmu tergantung daripada sholat. Sholat yang menentukan engkau akan selamat di dunia atau di akhirat. Sholat juga yang menentukan celaka atau tidaknya engkau di akhirat. Sholat yang menentukan kebahagiaanmu di dunia, di akhirat. Sholat yang menentukan engkau akan selamat dalam kubur atau tidak, engkau akan selamat ketika di hari kebangkitan atau tidak. Sholat yang menentukan kau selamat, kau menjadi golongan-golongan yang selamat atau golongan-golongan yang celaka ketika di padang mahsyar. Sholat yang menentukan engkau akan menjadi golongan-golongan yang dimana akan menerima buku hitungan dari hitung-hitungan amalmu dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Yang menentukan adalah kau punya sholat ketika di hari perhitungan. Sholat yang menentukan ketika engkau berada di yaumul mizan, di hari pertimbangan, timbanganmu akan berat ke kanan atau berat ke kiri. Sholat yang menentukan. Sholat yang menentukan ketika melewati jembatan Shirathul Mustaqim, kau akan dalam keadaan menaiki cahaya, atau kau dalam keadaan berlari, atau kau dalam keadaan berjalan, atau kau dalam keadaan merangkak, atau engkau akan terjatuh ke dalamnya. Semua tergantung dari sholat. Dan sholat yang menentukan surgamu atau nerakamu. Nah, itu semua tergantung dari kalian, saudara-saudara. Jadi kalian yang menentukan masa depan kalian kelak di akhirat. Kalau kalian pengen mendapatkan ridho Allah, ridho Rasulullah, pengen selamat dunia, selamat akhirat, jaga kau punya sholat. Kita orang-orang zaman sekarang di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau terdengar panggilan sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Yang berdagang sibuk dengan dagangannya, yang punya toko sibuk dengan tokonya, para pejabat pemerintah aparat tetap sibuk duduk di atas kursi kekuasaannya. Yang ambel ban, mana sih? Itu mana? Yang ambel ban tetap dengan urusan ambel ban. Yang punya toko, yang punya mie ayam, siapa? Trisna, murid soleh itu. Pokoknya yang anak kenal di Tambora aja lah. Sibuk dengan urusan dunianya masing-masing. Kalian lebih memilih panggilan perut daripada panggilan Allah. Kalian abaikan panggilan Allah, kalian tidak pedulikan panggilan Allah, dan kalian lebih memilih panggilan-panggilan perut dan panggilan-panggilan di bawah perut. Kalian tinggalkan Allah demi harta. Kalian lebih rela kehilangan Allah karena harta, karena uang, karena 10.000, karena 20.000. Kalian rela kehilangan Allah yang memberikan rizki, kehidupan, kematian kepada kalian. Kalian rela tinggalkan Allah demi uang 10.000. Apa pantas kalian disebut hamba Allah SWT? Kalian mau taruh di mana muka kalian di hadapan Allah SWT? Kita orang sekarang, kita lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Kita lebih rela kehilangan Allah karena uang daripada kehilangan uang karena Allah. Lebih rela kehilangan Allah karena pangkat jabatan daripada kehilangan pangkat jabatan karena Allah. Pak Ajis, ada satu polisi saya mau cerita. Sebab saya kalau lagi ceramah begini jarang ada polisi duduk di samping itu. Padahal saya orangnya paling enak. Saya orangnya ini paling enak. Waktu itu saya di Tahti. Tahti, tahu Tahti? Saya waktu di Polda Jabar waktu. Ada satu polisi, saya nggak sebut namanya.
Ini polisi setiap hari nemenin saya, cintanya luar biasa. Satu waktu dia dipanggil sama atasannya, sama komandannya, dia dipanggil sama dir tahti. Dir tahti itu AKBP, kalau dir yang lain kombes biasa. Ketika dia dipanggil, dia bilang, maksudnya ini bagus, maksud komandannya, jangan terlalu nampak, jangan terlalu kelihatan kalau lagi duduk sama Habib, nggak enak, ada banyak CCTV. Maksud komandan ini kan menjaga dia, tapi karena kecintaan dia, apa kata dia? Izin komandan, saya lebih rela kehilangan pangkat, jabatan dan seragam ini serta gaji saya daripada kehilangan cinta saya kepada Habib Bahri. Jarang orang seperti itu. Kebanyakan orang lebih rela kehilangan Allah, lebih rela kehilangan Rasulullah, lebih rela kehilangan akhirat, lebih rela kehilangan ulama, lebih rela kehilangan habaib, lebih rela kehilangan para kiai daripada kehilangan pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Kita abaikan panggilan Allah. Makanya jaga betul-betul kau punya sholat. Itu saya punya wasiat. Saya nggak bisa sholat awal waktu, nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu, pertengahan waktu. Nggak bisa sholat pertengahan waktu, nggak bisa sholat pertengahan waktu, sholat akhir waktu. Nggak bisa sholat berdiri, nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat tidur. Saya nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Saya nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan sholat, tidak ada alasan apapun. Saudara-saudara, mungkin kita menganggap ini hal yang biasa, tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, bagi orang-orang yang hatinya selalu bersambung dengan Allah, sebagaimana Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Perhatikan kisah ini. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, satu waktu anak beliau meninggal dunia. Ketika anak beliau meninggal dunia, orang-orang semuanya datang takziah ke beliau. Ketika orang-orang datang takziah, azan. Ketika azan, mereka tetap bertakziah. Sedangkan Habib Umar pergi sholat. Keluar dari sholat, Habib Umar mengatakan, sungguh bagi kalian musibah agama adalah hal dan perkara yang enteng. Bagi kalian musibah agama adalah perkara yang enteng. Ketahuilah, kata Habib Umar, bagiku terlambat sholat 5 waktu kematian anakku. Coba bayangkan, terlambat sholat 5 waktu ya lebih musibah bagiku daripada matinya anakku. Karena begitu pentingnya sholat. Maka saya wasiatkan, jaga betul-betul engkau punya sholat. Yang terakhir sebelum saya tutup, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, yang dimana keutamaan yang ada di dalamnya hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Ibadah, Syahrul Istiqamah, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan. Bulan yang dimana di bulan tersebut kita bangun di malam harinya, bangun qiyamul lail, beribadah kepada Allah, menghidupkan pagi, siang, sore dan malamnya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, mendekatkan diri kepada Allah, menambahkan ketakwaan, ketaatan, kepatuhan, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimana di bulan tersebut Allah melipat gandakan amal-amal seseorang yang beribadah di bulan tersebut. Satu rakaat di bulan Ramadan sama seperti 100 rakaat di bulan-bulan yang lain. 100 rakaat di bulan Ramadan sama seperti 1000 rakaat di bulan-bulan yang lain.
Satu duhur di bulan Ramadan sama seperti 100 duhur di bulan-bulan yang lain. Satu asar di bulan Ramadan, satu maghrib, satu isya, satu subuh di bulan Ramadan sama seperti 100 asar, 100 maghrib, 100 isya, 100 subuh di bulan-bulan yang lain. Kamu apa? Sedekah. Satu sedekah sama seperti 100 sedekah di bulan-bulan yang lain. Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan, dan perlipat gandaan amal ini tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Bulan yang di dalamnya Allah turunkan nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Bulan yang di dalamnya Allah turunkan cahaya yang nyata, Allah turunkan petunjuk, Allah turunkan sebutan yang bijaksana, Allah turunkan jalan yang lurus. Apa itu? Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Al-Quran adalah mata bagi orang-orang yang buta. Al-Quran adalah telinga bagi orang-orang yang tuli. Al-Quran adalah lidah bagi orang-orang yang bisu. Al-Quran adalah cahaya bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Berpegang teguhlah engkau kepada Al-Quran, maka engkau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Sebab kenapa? Kalau kau mau lihat apa itu Al-Quran, lihatlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan, saudara-saudara. Sahabat pernah nanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, seperti apakah akhlak Rasulullah? Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Kalau engkau pengen melihat akhlak Rasul, amalnya Rasul, kepribadiannya Rasul, maka lihatlah Al-Quran. Al-Quran adalah cerminan dari Rasulullah, dan Rasulullah adalah cerminan daripada Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ada satu malam Lailatul Qadar, yang dimana malam itu Allah katakan lebih utama, lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang dimana menurut para ulama malam Lailatul Qadar itu jatuh di 10 atau 9 hari ganjil. Malam 19, malam 21, kalau enggak malam 23, kalau enggak malam 25, kalau enggak malam 27, kalau enggak malam 29, malam 17, malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Makanya biasanya kan ya kita orang kalau Ramadan itu kan ada 10 hari terakhir itu biasa kita terawih akbar, malam malam di luar Batang malam 17, malam 17 luar Batang, malam 19 malam Empang, malam 21, malam 23 Al-Hawi Condet, malam 24 Witan, malam 25 Witan, malam 27 Bojan, malam 29 ada 2 Al-Musyra Citayam, yang satu lagi Habib Hud bin Bakri. Kenapa diadakan tarawih akbar itu? Karena kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Itu ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kalau anak mau bahas ini Ramadan 1 minggu nggak kelar-kelar itu. Karena begitu banyak keutamaan dan kemuliaan yang ada dalam bulan Ramadan. Bulan yang dimana awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua pengampunan dari Allah, dan 10 hari terakhir Allah bebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya wasiatkan kepada engkau semua, Ramadan adalah bulan peperangan, bulan peperangan. Nanti kalau saya nggak lanjutin dipotong, oh berarti Ramadan kita harus perang. Belum dilanjutin. Rasulullah ketika beliau pulang dari perang, beliau berkata kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar.
Kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita pulang dari perang melawan musuh yang kecil menuju melawan musuh yang besar. Kata para sahabat, bagaimana mungkin ini perang yang kecil? Bagaimana mungkin ini musuh yang kecil ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada musuh yang lebih besar dari mereka. Ada peperangan yang lebih besar dari kemarin. Apa itu? Jihadun nafas. Berperang, berjihad melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Itulah sebesar-besarnya jihad. Jadi jihad yang paling utama, jihad yang paling besar, jihad yang paling agung adalah berperang melawan musuh yang tidak tampak, melawan musuh yang dimana musuh itu bersemayam di dalam dirimu sendiri. Musuh yang paling besar bukan orang kafir, musuh paling besar bukan orang munafik, musuh paling besar bukan iblis, musuh paling besar syahwat, musuh paling besar hawa nafsu. Nah, Ramadan adalah bulan peperangan. Berperang melawan siapa? Perang melawan hawa nafsumu, perang melawan syahwatmu. Tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana aqluhu asira wa hawahu abira. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan hawa nafsunya yang menjadi raja. Saudara-saudara, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Maksudnya sempurna apa? Apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya. Apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang kita punya. Malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu. Makanya malaikat gak pernah berbuat dosa, malaikat gak pernah bermaksiat, malaikat selalu taat, selalu patuh, selalu tunduk. Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Sebaliknya binatang Allah ciptakan bagi mereka nafsu tapi nggak punya akal. Otak punya, akal nggak punya. Makanya para ulama berbeda pendapat baina syaraful ilmi wal akal, antara mana yang lebih mulia, ilmu atau akal. Bagi ulama yang mengatakan akal lebih mulia karena tanpa akal kita tidak bisa memahami ilmu, dan al-akal mambaul ilm, akal adalah rumahnya ilmu, akal adalah tempatnya ilmu. Nah, binatang punya nafsu nggak punya akal. Makanya binatang suka nyolong tuh kucing, kamu lihat dia nyolong di dapur ikan apa, dia nggak tahu menahu, nggak ada. Lihat ada kambing apa makan rumputnya orang, nggak ada urusan dia. Orang dia nggak punya akal, mana tahu dia halal, mana tahu dia haram, mana tahu dia baik, mana tahu dia buruk. Dan binatang ini saudara-saudara nggak bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Saya tanya, jawab yang keras, apakah Allah bakal nanya di akhirat ke binatang nanti? Jawab yang keras, apakah Allah bakal dimintai pertanggungjawaban? Apakah ada azab kubur bagi binatang? Apakah ada hari kebangkitan bagi binatang? Apakah ada padang mahsyar bagi binatang? Kenapa? Karena mereka binatang. Awalul turab wa akhirul turab. Awalnya tanah kembali kepada tanah, awalnya debu kembali kepada debu. Nggak ada pertanyaan, nggak ada yaumul hisab, nggak ada hitung-hitungan, nggak ada dimintai pertanggungjawaban. Apakah nanti Allah bakal tanya, binatang, sudahkah kau sholat? Oh, tanya gitu. Binatang, sudahkah kamu puasa? Allah bakal tanya gitu. Ibu-ibu, Allah bakal tanya, binatang, kenapa kamu durhaka sama suami kamu? Allah bakal tanya gitu. Hah? Kalian para suami, Allah bakal tanya, binatang, kenapa kalian durhaka kepada istri kalian? Kenapa kalian tidak memenuhi hak-hak dan kewajiban kalian kepada istri dan anak-anak kalian? Allah bakal nanya gitu. Kenapa Allah bakal nanya? Karena apakah Allah bakal nanya, binatang, mengapa engkau jual ayat-ayatku demi kepentingan perutmu? Binatang, kenapa engkau jadi kera-kera bersorban? Binatang, mengapa
engkau mencari hidup dalam Islam, mencari hidup dalam ceramah, mencari hidup dalam dakwah, mencari hidup dalam masjid, mencari hidup dalam majelis taklim, apakah Allah bakal tanya begitu? Jawab, Allah bakal tanya gitu. Kenapa? Karena binatang. Ya Allah tanya begitu loh. Iya, tahu manusia, tahu siapa? Ulama yang bakal Allah tanya gitu. Apakah Allah bakal tanya, binatang, kenapa kamu maling uang rakyat? Allah bakal tanya gitu. Binatang, kenapa kamu menyalahgunakan pangkat dan jabatan amanah yang diberikan oleh rakyat, kamu gunakan untuk menyusahkan rakyat? Allah bakal tanya begitu. Apakah Allah bakal tanya, binatang, kenapa kamu bisa disuap, bisa disogok oleh pengusaha-pengusaha, oleh oligarki sehingga engkau memihak mereka dan menyengsarakan rakyat yang susah? Allah bakal tanya gitu. Kenapa Allah tanya begitu? Karena ya Allah tanya begitu sama pemerintah, pejabat, apa, poli, tentara, anggota DPR, lu, bupati, wali kota, gubernur, presiden, anggota semua pejabat dan aparat akan ditanya begitu oleh Allah. Binatang memang enggak. Terus dari mana kita merasa diri kita lebih mulia daripada binatang? Sedangkan di akhirat nanti binatang lebih mulia daripada kita. Makanya jangan pernah menganggap orang itu, jangankan orang, kita saja tidak boleh merasa diri kita lebih mulia daripada binatang. Saya ceritakan kepada kamu, ada seorang imam namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ketika beliau sedang lewat, ada seekor anjing. Ketika beliau lewat, lihat itu anjing, tiba-tiba beliau lagi pakai jubah begini, tiba-tiba beliau angkat begini jubahnya. Jadi ada anjing, beliau angkat jubahnya. Tiba-tiba anjing itu ngomong sama beliau. Apa kata itu anjing? Kata itu anjing, wahai imam, wahai syekh, jikalau engkau mengangkat jubahmu karena takut terkena air liurku, maka cukup bagimu untuk membasuh dengan 7 kali basuhan air, salah satunya dengan tapi kalau engkau mengangkat jubahmu karena engkau merasa lebih mulia dariku dan menganggapku sebagai hewan yang hina, makhluk yang hina, makhluk yang najis, kau angkat jubahmu karena merasa lebih mulia dan memandang aku hina, ketahuilah walaupun hatimu dicuci dengan 7 lautan 7 samudra, hatimu tidak akan pernah bersih. Apa kata Abu Yazid Al-Bustami? Wahai anjing, maukah engkau berjalan bersamaku, menjadi teman di dalam perjalananku? Apa jawab anjing? Bagaimana mungkin aku akan berjalan bersamamu? Kemana-mana engkau pergi, engkau dilempari dengan bunga-bunga. Aku kemanapun aku pergi, aku dilempari dengan batu. Engkau kemana-mana dimuliakan, aku kemana-mana selalu dihinakan. Bagaimana mungkin aku bisa berjalan bersamamu? Di kantong-kantongmu penuh dengan uang, penuh dengan dinar dirham, penuh dengan roti-roti dan makanan, sedangkan aku sebongkah tulang pun aku tidak memiliki. Anjing itu pergi meninggalkan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Lantas beliau menangis dan mengangkat tangan dan berkata, ya Allah, jikalau aku tidak pantas berjalan dengan seekor anjing, maka bagaimana aku bisa berjalan bersamamu ya Allah? Nah, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat, kita punya. Apa itu?
yang tidak dipunya oleh malaikat, kita punya apa? Nah, kurang keras apa? Malaikat kalau nggak bermaksiat, nggak berbuat dosa, wajar. Kenapa? Karena nggak punya nafsu. Tapi kita manusia, apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang kita punya. Apa itu? Malaikat nggak punya nafsu, kita punya nafsu. Binatang nggak punya akal, kita punya. Nah, maka intinya apa? Intinya siapa orang, perhatikan, siapa orang yang akalnya menguasai syahwatnya, akalnya menguasai hawa nafsunya, akalnya memperbudak hawa nafsunya, hawa nafsu melayani akalnya, akalnya menjadi raja, nafsunya menjadi budak, sehingga sehingga akal mendorong dia untuk berbuat taat, patuh, tunduk kepada Allah. Akal mendorong dia kepada jalan takwa, jalan ilmu, jalan amal, jalan warok, jalan khauf, jalan ikhlas, jalan sabar, jalan takwa, jalan zuhud, jalan qanaah, jalan syukur, jalan ibadah, jalan menuju surga. Maka berarti kedudukan orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak, orang yang bisa menguasai syahwat dan hawa nafsunya, kedudukan itu orang lebih mulia daripada malaikat. Paham? Malaikat gak berbuat dosa, wajar karena gak punya nafsu. Tapi ketika kita manusia, kita taat, patuh, tunduk kepada Allah, gak berbuat dosa, berarti kita lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya, barang siapa orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja, nafsu menguasai akalnya, nafsu memperbudak akalnya, akalnya dilayani oleh nafsu, nafsu menjadi raja, akalnya menjadi budak, sehingga nafsu mendorong dia kepada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat, mabuk, judi, narkoba, melacur, judi online. Nah, ini lagi. Judi online ini bukan cuma di kota-kota besar, bukan cuma di Jakarta, sering, bahkan di kampung-kampung semuanya banyak yang terlibat judi online juga sekarang. Bukan cuma masyarakat, bukan cuma masyarakat, bukan cuma sebagian rakyat, bahkan ada oknum polisinya, ada oknum tentaranya, ada oknum pejabatnya, oknum pemerintahnya, oknum anggota-anggota dewan yang ikut terlibat permainan judi online, bahkan dan mafia untuk membeli judi online. Jadi judi online udah tersebar. Makanya kami mengapresiasi kinerja pemerintah sekarang ini yang memberantas judi online. Betul? Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, peraturan-peraturan pemerintah yang pro kepada rakyat, mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat dari kemaksiatan, dari pembodohan, wajib kita sebagai rakyat untuk kita dukung sepenuhnya, saudara-saudara. Betul? Kemarin tanggal berapa? Ini tanggal berapa ini? 22. Kemarin pelantikan gubernur, wali kota, bupati serentak itu 2 hari lalu berarti. 2 hari yang lalu gubernur, wali kota semua serentak gitu. Saya ingin berwasiat kepada kalian, hei para gubernur se-Indonesia, gubernur, wali kota, bupati yang kemarin tanggal 20 dilantik, khususnya gubernur DKI Jakarta, wakil gubernur DKI Jakarta, dan wali kota yang ada di Jakarta. Itu khususnya karena malam ini saya ceramahnya di Jakarta. Saya sampaikan kepada kalian semua, baik dari mulai tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat daerah, dan sampai ke pusat Prabowo. Saya sampaikan, jika kalian mengeluarkan
mengeluarkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang menguntungkan rakyat, mensejahterakan rakyat, pro kepada rakyat, melindungi rakyat, maka kami rakyat akan mempertaruhkan jiwa kami untuk mendukung seluruh program-program kalian, dan kami akan melindungi kalian. Selama kebijakan pemerintah pro kepada rakyat, mensejahterakan rakyat, rakyat akan selalu berada di sisi pemerintah, sama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia. Betul? Betul. Sebaliknya, saudara-saudara, sebaliknya, kalau ada keputusan-keputusan mereka, kebijakan-kebijakan mereka, peraturan-peraturan mereka yang menyengsarakan rakyat, yang bikin susah rakyat, yang menipu rakyat, yang membohongi rakyat, yang bikin rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat menderita, maka kami rakyat, kami masyarakat, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan tegak berdiri melawan kalian sampai kebijakan penghabisan. Kita nggak bakal tinggal diam, betul? Nah, saya tanya, pernyataan saya adil nggak? Adil nggak? Adil nggak? Coba saya mau tanya Pak Polisi ya, adil nggak pernyataan tadi? Adil. Pak, adil nggak? Adil. Karena kan kita kan kalau kebijakan yang menguntungkan rakyat, rakyat berdiri bersama pemerintah untuk kami dukung 10%, bahkan darah siap kami tumpahkan untuk siapapun yang ingin merusak kedaulatan Indonesia dan ingin merusak kinerja pemerintah yang kinerja itu pro kepada rakyat dan mensejahterakan rakyat. Tapi ya sebaliknya, kalau kebijakannya tidak menguntungkan rakyat, malah menguntungkan asing, menguntungkan kaum-kaum oligarki, seperti kemarin itu ya, pagar laut. Tapi alhamdulillah pemerintah bekerja cepat, saudara-saudara. Nusron Wahid sebagai Menteri ATR dengan belak-belakan dia bilang ini pagar laut 30,16 km yang ada di Tangerang ini hak guna HGB ya, hak guna bangunnya ada atas nama 2 PT, yang dimana 2 PT ini di bawah PT Agung Sedayu Group miliknya Aguan, saudara-saudara. Saya udah bilang, saya nggak peduli mau kau Aguan kek, mau kau Tommy Winata kek, mau kau 9 Naga, saya nggak peduli. Bahkan saya bilang, hei Aguan, walaupun kau punya uang, walaupun kau punya harta, walaupun kau bisa beli pangkat dan jabatan perangkat bawah, walaupun kau punya segala-galanya, kau punya uang, kau bisa sogok, kau bisa suap, kau bisa beli oknum-oknum polisi, oknum-oknum tentara, kau bisa beli oknum-oknum anggota dewan, kau bisa beli oknum-oknum partai politik, kau punya segala-galanya. Tapi ingat, selama kedua mata Bahar bin Smith masih melihat penyengsaraan rakyat, ketidakadilan terhadap rakyat, maka selama itu akan saya lawan kalian sampai kebijakan. Jangan. Aguan, ini Indonesia, kedaulatan laut dan kedaulatan darat bukan milik kau punya kakek moyang, bukan. Ini Indonesia, bos, betul. Indonesia bukan milik perusahaan-perusahaan manapun, bukan milik Agung Sedayu Group, bukan milik Lipo, apalagi pokoknya perusahaan-perusahaan besar itu bukan. Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, bukan milik PKS, bukan milik Nasdem, bukan milik PAN, bukan milik PKB, bukan milik P3, bukan milik apalagi Hanura, bukan milik Demokrat. Nanti kalau saya nggak sebut misalnya seorang partai lagi. Indonesia bukan milik partai politik manapun. Indonesia bukan milik Kapolri, bukan milik polisi, bukan milik Panglima TNI, bukan milik TNI, bukan milik presiden, bukan milik anggota dewan. Tapi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, milik kita bersama, apapun sukunya, apapun
semua pemuda-pemuda yang ada di sini, jikalau ada yang ingin macam-macam merampas kedaulatan Indonesia, merampas kedaulatan daratannya atau lautannya, siap sama-sama kita lawan mereka, siap kita lawan mereka, siap kita hancurkan mereka. Siapapun yang ingin memperbudak pribumi Indonesia, yang ingin mengusir pribumi Indonesia dari atas tanahnya sendiri, akan kami lawan. Tidak akan berhenti sampai mati dan tidak akan mundur walaupun harus hancur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Nah, oleh karenanya saudara-saudara, kita sempurna punya akal, punya nafsu. Nah, bulan Ramadan adalah bulan kita berperang melawan hawa nafsu. Bagaimana cara berperangnya, Dek? Cara mengalahkan hawa nafsu dengan selalu dalam keadaan lapar. Seperti itulah cara mengalahkan hawa nafsu. Lihat bagaimana Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah, kan mau 5 menit jadi nggak jadi 5 menit. Intinya saudara-saudara, sebelum masuk bulan Ramadan, tazkiyatun nafas, bersihkan jiwa, tadhirul qulub, bersihkan hati agar kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, keluar bulan Ramadan lebih suci dari sebelumnya. Masuk bulan Ramadan dalam keadaan baik, keluar dari Ramadan lebih baik dari sebelumnya. Masuk bulan Ramadan dalam keadaan taat, keluar bulan Ramadan lebih taat dari sebelumnya. Masuk bulan Ramadan dalam keadaan takut, keluar dari Ramadan lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma iftah lana فتوحة الأنشية ورحمة والملك والهداية والعناية والموت دين الإسلام. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا ها ميم عين سين كاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita doakan juga ya. Tadi kita sudah doakan para habaib, para ustadz, kita doakan bapak-bapak, pemerintah, pejabat, aparat, bapak polisi yang hadir khususnya Bang Aziz, kemudian Bapak Babinsa kita Bang Syarif. Mudah-mudahan beliau-beliau ya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan ruhani. Saudara-saudara, Imam Ghazali mengatakan kebanyakan kalau ulama yang datang ke pejabat itu tujuannya dunia, tapi kalau pejabat aparat yang datang ke ulama, datang ke majelis-majelis, kebanyakan tujuannya adalah akhirat. Mudah-mudahan beliau-beliau dengan niat dan ikhlas yang tulus mendapatkan apa yang beliau tuju dan apa yang beliau capai. Kalian semua yang duduk di sini tidak keluar kecuali hajat-hajat semua dikabulkan oleh Allah. Apapun hajat kalian dikabulkan oleh Allah. Pulang dari majelis penuh dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, pengampunan dari Allah. Pulang dari majelis, Allah ampuni dosa-dosa kalian, dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Amin amin ya rabbal. Maka sama-sama sebelum ditutup doa, udah doa tadi, sama-sama nyalakan flash. Anak Tambora masih hafal nggak Rasulullah? Udah lupa kali. Benar hafal. Benar. Ayo kita nyanyi.